Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah siap kan mengikuti ibadah anak hari ini? David udah gak sabar nih teman-teman. Kita mulai yuk, let's go! Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Jessica di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Tapi kenapa Kak Jessica sendiri? Mana Kak Rifka ya? Halo Kak Jessica, halo adik-adik di rumah. Kak Rifka kenapa sedih? Ini loh Kak Jessica, Kak Rifka dapat nilai jelek. Padahal Kak Rifka udah belajar. Oh gitu ceritanya. Kak Rifka selain belajar juga harus berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Nah, Kak Rifka jangan sedih lagi ya. Kita mau memuji nama Tuhan bersama adik-adik di rumah supaya hatinya Kak Rifka jadi sukacita. Baiklah Kak Jessica, Kak Rifka nggak mau sedih lagi. Kak Rifka mau memuji Tuhan dengan semangat. Bagus Kak. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Musik! Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, ayo kita menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik di rumah sudah memuji nama Tuhan dengan luar biasa ya kan? Bener banget Kak Jessica. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Ripka pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang waktunya kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan, kami menyiapkan hati kami yang terbaik supaya firman Tuhan dapat masuk dan menjadi rema dalam hati kami. Engkau yang memberkati Kak Handi yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan, apa yang keluar dari mulut lidahnya hanya berasal dari Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik, yang ingin mengganggu penaburan benih firman Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, dipatahkan, diusir. Kami hanya mengundang Roh Kudus untuk memenuhi pikiran kami dan ruangan di tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Handi. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Handi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu mengenai mimpi Nebukadnezar. Siapa di rumah yang tidak pernah bermimpi? Menurut kakak, sepertinya semuanya pasti pernah bermimpi lah. Baik mimpi itu baik, baik itu mimpi yang kurang baik. Pasti semuanya pernah lah bermimpi. Nah, hari ini kita akan belajar melalui mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Siapa yang penasaran dengan mimpi Raja Nebukadnezar? Nah, sebelum kita memulai firman hari ini, kita melihat tontonan video berikut ini. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi sehingga ia menjadi gelisah. Raja memanggil orang-orang pintar di kerajaannya untuk menceritakan apa isi mimpinya dan juga artinya. Tetapi orang-orang pintar itu mengatakan, mereka tidak akan bisa mengartikan mimpi raja jika raja tidak menceritakan apa isi mimpinya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, raja marah dan memerintahkan para pengawalnya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Mendengar itu, Daniel bertanya kepada Ariok, pemimpin pengawal raja, apa alasan raja mengeluarkan titah itu. Setelah mendengar cerita dari Ariok, Daniel menghadap raja dan meminta raja memberikan waktu kepadanya untuk memberitahu mimpi raja dan maknanya. Lalu Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberi penglihatan pada Daniel. Daniel pun datang pada raja dan menceritakan mimpi raja, yaitu ada sebuah patung yang sangat besar, yang kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan tanah liat. Kemudian datang sebuah batu yang menimpa kaki patung itu, sehingga patung itu hancur dan lenyap. Akhirnya, batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel berkata bahwa mimpi itu menceritakan kejadian di masa yang akan datang, yaitu setiap bagian tubuh patung melambangkan kerajaan-kerajaan. Jadi akan bangkit kerajaan-kerajaan yang menguasai bumi. Batu yang datang menghancurkan patung itu melambangkan hadirnya sebuah kerajaan baru yang didirikan oleh Allah sendiri, sehingga kerajaan di bumi akan musnah, tetapi kerajaan Allah tidak akan binasa selamanya. Atas keberhasilan Daniel, raja memuji Allah Daniel dan memberikan kekuasaan atas wilayah Babel dan semua orang bijaksana di Babel, juga hadiah-hadiah yang besar kepada Daniel. Daniel menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedangkan Daniel tinggal di istana raja. Nah, gitu adik-adik. Firman hari ini tuh mengajarkan tentang mimpi Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar waktu ini saat dia tertidur dan terbangun, dia itu bermimpi sampai dia memanggil para orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, para penerawang mimpi, dan ahli-ahli sihir yang ada di tempatnya dia. Mereka dikumpulkan menjadi satu. Dan Raja Nebukadnezar bertanya, "Aku kemarin bermimpi, dan aku tidak mengerti arti mimpi itu. Coba jelaskan apa arti mimpi yang aku mimpikan kemarin." Akhirnya para orang bijaksana, orang-orang ahli-ahli sihir yang dimiliki oleh negeri itu, mereka berkumpul dan saling berdiskusi adik-adik. Mereka berdiskusi dan bertanya kepada raja, "Raja, kalau kamu tidak memberitahukan kami mimpimu, bagaimana caranya kami dapat mengartikan mimpi tersebut?" Akhirnya marahlah Raja Nebukadnezar dan dia berkata, "Mana mungkin? Kalian kan adalah orang-orang pintar. Kalian adalah ahli-ahli sihir.
kalian bisa menerawang bintang-bintang, tetapi kalian tidak dapat mengartikan mimpiku. Dan para ahli-ahli sihir, para orang-orang pintar itu berkata, bagaimana caranya kami dapat mengartikan mimpi raja kalau raja tidak dapat memberitahukan pada kami mimpi yang terjadi dalam mimpi raja kemarin malam. Akhirnya raja berkata, sudahlah, kalau begitu kalian adalah orang-orang tidak berguna. Besok pagi aku akan mengumpulkan kalian, lalu kubunuh semuanya, orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaanku. Maka takutlah mereka dan pergilah mereka semua. Nah, saat itu berita itu terdengar sampai ke telinga Belsasar. Di mana Belsasar itu siapa namanya adik-adik? Daniel. Nah, Daniel itu memberanikan diri bertanya kepada perwakilan daripada raja, apa yang terjadi. Maka dengan berani Daniel pergi menghadap raja. Saat dia pergi menghadap raja, dia bertanya kepada raja, memberanikan diri, raja, apa yang engkau inginkan sehingga sampai memerintahkan orang-orang pintar dan orang-orang bijaksana untuk dibunuh? Akhirnya berkatalah raja, aku bermimpi, hai Belsasar, dan kau harus mengartikan arti mimpiku. Lalu berkatalah juga Daniel yang disebut juga namanya Belsasar, kalau begitu maukah raja memberitahukan mimpi itu? Tapi raja berkata, tidak, aku tidak akan memberitahukan mimpi yang terjadi dalam kehidupanku. Tapi kamu harus minta kepada Tuhanmu bahwa kalian dapat mengartikan arti mimpiku itu. Akhirnya Daniel pun juga takut. Dia pun juga takut karena dia akan dibunuh juga. Padahal dia tuh tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia memberanikan diri, baik raja, aku akan berdiskusi dengan teman-temanku, dengan Sadrak, Mesak, Abednego, untuk berdoa meminta kepada Tuhan apa mimpi yang dialami oleh raja dan apa arti daripada mimpi tersebut. Akhirnya malam itu Daniel pun bertemu dengan teman-temannya, lalu mereka berdiskusi dan melakukan puasa dan doa dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada Daniel. Dan akhirnya tenanglah Daniel dan kuatlah hatinya. Besok paginya Daniel pun datang ke hadapan raja. Dia berkata kepada raja, Raja Nebukadnezar, bukankah ini mimpimu dan arti mimpinya itu? Dan akhirnya berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dengan itulah Daniel dan teman-temannya diberikan kedudukan dan pangkat yang tinggi di dalam kerajaan Nebukadnezar. Nah adik-adik, poin pokok dari firman hari ini itu Tuhan akan memakai orang-orang pilihannya untuk menunjukkan kebesarannya. Dan yang kedua, hikmat yang datangnya dari Tuhan itu melebihi kepintaran yang dimiliki manusia. Jadi jangan pernah andalkan pikiran kalian, jangan pernah andalkan kepintaran kalian sendiri, tetapi kalian juga harus berharap sama Tuhan dan berdoa meminta kepada Tuhan supaya hikmat itu juga boleh turun atas adik-adik. Dan yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Nah sekian ya adik-adik firman Tuhan hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Karibkah? Dari firman hari ini kita jadi tahu bahwa kebesaran Tuhan dinyatakan melalui orang pilihannya. Bener banget Kak Jessica. Selain itu kita belajar bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa untuk meninggikan dan merendahkan manusia. Wah, Tuhan kita luar biasa ya Kak. Sekarang waktu kita belajar ayat hafalan. Halo kakak-kakak, kita belajar ayat hafalan yuk. Ayo adik-adik di rumah yang semangat ya untuk belajar ayat hafalan hari ini.
Nah, ayat hafalan kali ini ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Good. Ayo adik-adik kita ulangin bersama-sama ya. Nah, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Gimana teman-teman? Udah bisa kan ayat hafalannya? Sekarang saatnya berkreativitas. Untuk aktivitas kali ini, kita akan membuat gambar tangan dan salib. Ayo kita sama-sama belajar cara membuatnya. Ayo kirim karya kalian ke guru kelas masing-masing ya. Dan untuk teman-teman lain yang sudah menonton dan beribadah bersama kami, bisa kirimkan karya kalian juga ke link WhatsApp yang ada di deskripsi box tayangan ini ya. Dan akan ditayangkan di ibadah minggu depan. Sekarang saatnya kita menyaksikan foto-foto dan video keseruan ibadah minggu lalu. Silakan. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. He loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. He loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. Wah, ibadah hari ini keren Kak. David bersyukur punya Allah yang hebat seperti Allah kita. Perbuatannya luar biasa Kak. Pastinya David, adik-adik di rumah ingat ya, tujuan firman kita hari ini juga tetap semangat untuk ikut ibadah. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo sikap berdoanya akan dipimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Juga ya Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan buat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami belajar pada hari ini ya Tuhan, untuk tetap merendahkan hati kami, menaruh Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Belajar untuk tidak menyombongkan diri, karena segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan benar Tuhan, hikmat-Mu itu melebihi hikmat yang daripada manusia. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam takutan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami, buat papa mama kami yang selalu mensupport kami. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Dadah! Dadah!